Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas terkait tentang variabel VBA. Variabel VBA ini sangat penting karena nantinya akan kita gunakan sampai semua program akan menggunakan variabel ini. Jadi kita wajib mengetahui tentang penggunaan variabel. Baik, variabel ya. Ini adalah jenis-jenis variabel. Ada integer, ada long, single, double, date, string, and boolean, and variant. Nah, eh, kenapa kita harus mengetahui penggunaan ini? Padahal di dalam VBA itu langsung digunakan. Ya. Jadi kita bisa aja langsung menggunakan variabel itu, dia langsung didefinisikan sebagai varian. Tapi kita lihat di sini, kalau varian maka di sini ada 16 byte. Jadi sangat besar sekali ya memori yang akan digunakan. Ya. Jadi kalau kita langsung tanpa pendefinisian variabel, maka dia sebesar 16 byte. Nah, berikutnya adalah integer. Integernya yang paling kecil ya di sini 2 byte ya, di mana dia bisa menyimpan data mulai dari minus 32.000 sampai plus 32.000 ya. Nah, long ini jarang kita gunakan karena ini sampai 2 miliar ya, jadi bilangan bulat tetapi sampai 2 miliar ini jarang kita gunakan. Nah, berikutnya adalah single. Single ini adalah desimal. Nah, desimal sampai 10 pangkat 38 atau 10 pangkat minus 45 ya, jadi sudah sangat besar sekali. Jadi umumnya penggunaan kita cukup penggunaan single saja, tidak sampai penggunaan double ya. Kecuali kalau kita menggunakan untuk precision calculation ya. Precision calculation itu artinya kita membutuhkan ketelitian sampai berapa angka belakang koma. Nah, ini kalau ini 6 angka belakang koma, kalau ini sampai berapa angka belakang koma, ini sampai 12 ya, sampai 12 angka belakang koma. Ya. Kemudian date. Date ini adalah tanggal atau jam nantinya, itu ada sekitar 8 byte. Kemudian string. Nah, string itu kecil tetapi ini hanya untuk karakter saja. Yang terakhir adalah true or false atau boolean. Ya, jadi ini uh, istilahnya kalau di dalam digital 0 atau 1 saja. Ya. Sebelum kita sudah mempelajari sebelumnya, jadi terkait tentang penggunaan variabel, tetapi nanti kita akan sedikit-sedikit mengulang terkait tentang variabel-variabel apa saja yang digunakan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terkait tentang variabel adalah variabel lokal dan publik ya. Apa itu variabel lokal dan publik? Variabel lokal adalah variabel yang hanya diketahui oleh lokal itu saja ya. Sedangkan publik itu diketahui oleh semua. Nah, urutannya bagaimana? Ya, urutannya dalam sebuah variabel dalam VBA itu ada variabel yang dikenal oleh sheet ya, dikenal oleh sheet. Itu kita lihat sini, kita coba masuk ke dalam VBA. Ini adalah Excel, kemudian kita masuk ke dalam VBA-nya. Ini visual basic-nya. Maka kita di sini ada mengenal, ada sheet 1, ada workbook. Kemudian kalau di sini kita tambahkan lagi, nanti ada kita insert modul. Modul. Nah, ada modul, ada sheet 1, ada modul. Nah, urutannya adalah yang terendah adalah sheet. Jadi kalau kita sheet ini, kalau kita tambahkan sheet lain, misalkan di sini kita tambahkan sheet lain, maka variabel yang didefinisikan di sheet 1 tidak akan dikenal oleh sheet 2. Begitu juga yang kita definisikan di sheet 2 tidak akan dikenal oleh sheet 1 ya. Nah, tetap untuk mengatasi tersebut kita punya istilah this workbook. Workbook itu bisa dikenal oleh sheet 1, sheet 2 ya. Jadi saling bisa menggunakan variabel yang sama dalam sheet 1 dan juga sheet 2 ya. Kemudian modul ya. Modul ini lebih tinggi lagi dari workbook ya. Jadi urutannya sheet, kemudian workbook. Workbook itu satu Excel keseluruhan, tetapi dia bisa juga tidak dikenal oleh form ya. Ini contoh kita menggunakan form ya. Nah, ini ada user form. Jadi kalau kita mendefinisikan sheet 1, maka sheet 2 tidak bisa dikenal. Nah, agar kita bisa dikenal di mana-mana, maka pakai workbook.
Tetapi variabel di workbook tidak akan bisa dikenali oleh modul maupun user form kalau tidak didefinisikan sebagai public. Ya, jadi gitu. Jadi harus definisikan dulu sebagai public baru bisa dikenali oleh user form maupun modul. Nah, kalau kita pengen mengenal itu di semua tempat, maka kita harus menggunakan eh, modul. Modul itu dikenal di semua. Oke, kita coba terkait tentang penggunaan variabel lokal dan juga variabel public. Baik, pertama kita membuat sebuah button, misalkan kita gunakan button, insert button, dan ya di sini. Nah, ini button sini ya, button. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita definisikan di sini. Nah, ini ada urutan yang lebih rendah lagi adalah dikenali oleh hanya subroutine itu saja atau prosedur itu saja. Contoh ini, misalkan dim uh, uh, lokal sub. Nah, lokal sub, dim lokal sub. Ya, lokal sub nanti kita akan mengenal dan lokal sub saya isi ambil angka 10. Kemudian saya message box. Ya, kita nih akan menampilkan lokal sub ini di dalam bentuk message box. Kita tampilkan di sini. Kita matikan design mode-nya, kemudian kita run. Ya, 10 ini dikenali oleh variabel tersebut. Tetapi kalau kita mau menambah lagi, nambah button lagi, di sini saya tidak mendefinisikan lokal subnya. Saya cukup menuliskan ini apakah dikenali. Nah, kita lihat di sini nanti. Kita dalam kondisi running ini dikenali 10 ya. Tapi kalau pada kita klik di sini dia tidak dikenali. Kenapa? Karena di situ adalah lokal sub itu saja. Nah, bagaimana supaya supaya dikenali oleh satu buah sheet ini? Maka kita di sini kita dim lokal sheet. Nah, ini kalau di lokal sheet, maka di sini kita bisa menampilkan ini, saya nampilkan lokal sheet satu ya, nanti saya kasih satu aja nih biar bisa beda sama nanti lokal dengan lokal sheet 2 nanti ya. Nah, dikenali sini, maka di sini kita bisa mengenali semua. Klik ini, oh mohon maaf belum diberi lokal sheetnya, belum dikasih. Nah, ini kurang satu. Itulah programnya, satu karakter saja salah ketik maka salah semuanya. Ya, ini 20 ya. Terus di sini dikenali apa enggak? Dikenali ya. Jadi dikenali. Walaupun dia tidak ada definisi atau tidak ada memberikan angka 20 di sini tetap bisa munculkan local sheet 2 angkanya 20. Nah, sekarang kita pengen memasukkan ini ke dalam sheet 2. Misalkan sheet 2 kita beri button juga. Nah, sheet 2. Ini saya pengen nampilkan saja sheet box lokal sheet 1. Apakah dikenal? Tidak mungkin dikenal ya. Ini dia lokal sheet 1 seperti ini ya. Tidak dikenal ya. Ya, kita coba ya. Kita coba hilangkan, kemudian ini dikenal 20. Dikenal 20. Pasti sheet 2 dikenal apa tidak? Kosong. Ya, kosong ya. Kenapa? Karena dia tidak dikenal di
lokal sheet 2. Bagaimana supaya bisa dikenal oleh sheet 2? Caranya adalah dengan di sini membuat, kita tambahkan misalkan di sini public ya. Tapi public ini bisa muncul apa enggak di sheet 2? Nah, kita lihat ya. Belum tentu. Kita sudah mendefinisikan public, ternyata belum bisa muncul juga. Kenapa gitu ya? Ya, kita lihat, kita tunjukkan di sini. Nah, ini 20 muncul, tetapi apakah di sheet 2 muncul? Klik, tidak dikenal juga ternyata. Kenapa? Karena kalau kita dalam bentuk sheet, itu kita harus menulis dalam bentuk dalam tulisan seperti ini ya. Walaupun dia sudah tulis public, itu harus ditambahkan di sininya adalah ada sheet satunya ya, ada sheet tulisan sheet satunya. Nah, kita lihat ya, dia harus diklik dulu, dia harus mendefinisikan dulu, baru nanti kita pindah lagi ke sini ya. Sudah dikenal sekarang 20 ya, jadi dia udah dikenal di sheet 2. Nah, terus kita pengen di variabel lagi, di sini adalah variabel public lokal workbook. Nah, lokal workbook sekarang, jadi workbook pun bisa ya, ya, lokal workbook kita pengen kenalkan di sini dulu. Nah, seperti ini apakah bisa? Di sheet 2 juga kita tampilkan. Ya, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita definisikan dulu ya, ini harus klik dulu button 1. 30 sudah ditampilkan. Apakah dikenal di button 2? Tidak dikenal juga. Nah, tidak dikenal ya. Kenapa? Karena dia tulisan seperti itu ya, dia lokal workbook ya. Jadi dia harus ditambahkan this workbook ya. Kalau untuk mengenal itu ya, di sini kita bisa menambahkan ya. Nah, ini harus kita tambahkan seperti ini, this workbook local workbook ya. Jadi tidak bisa seperti yang langsung. Ini juga ini juga ini juga ya. Kita lihat hasilnya apakah dikenali semua ya. Ini 30 dari kenali, kemudian di sini apa dikenali, dikenali 30 juga, kemudian di sini apakah dikenali juga, dikenali juga ya. Tetapi ada cara yang lebih mudah, adalah menggunakan public di modul ya. Nih, kita kasih public, ini saya kasih public modul ya. Nah, kalau public modul ini bisa dikenali dimanapun. Ini saya kasih variabel
Kalau public module itu tidak perlu ada depannya. Ya, seperti ini. Ya, kita pindah sini. Klik ini 40 ya. Apakah bisa tampilkan sini juga 40 bisa. Kemudian sheet 2 40 juga. Nah, kemudian ini public model juga kita bisa digunakan dalam bentuk form. Ya, form, ini form. Ya, juga di sini juga kita punya form. Di sini kita akan tampilkan di sini. Kita akan tampilkan form. Di form itu bisa tampilkan ya, kita akan menampilkan ini semut dan 40. Kemudian kita tampilkan formnya. Ini apakah dikenal juga? Iya, udah dikenal semua. Ya, itulah fungsi dari public dan lokal. Kita harus mengetahui fungsi penggunaan public dan lokal. Kenapa? Public dan lokal ini sangat penting agar kita bisa eh, bisa me, bisa menentukan ya variabel ini akan digunakan di sheet saja, workbook, user form, atau keseluruhan dari file XLSM kita. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi terkait tentang variabel. Tapi variabelnya baru masuk variabel lokal dan juga variabel public. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.